那可不好吧？为什么说魔语？用恶语强则实。你给我死了！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan sang wanita akar yang merasa kesal kepada Kimu sebagai patriark sekte iblis surgawi. Hal demikian terjadi karena sekte iblis surgawi lah yang telah membuat dia terjebak di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Setelah itu ia berniat membalas dendam kepada sekte iblis surgawi dengan menyerangnya. Namun di tengah upaya itu, segel-segel yang pernah dibentuk oleh anggota sekte iblis surgawi dulu seketika bereaksi untuk menahan wanita akar yang membuatnya tak dapat bergerak lebih jauh. Di tengah-tengah keributan itu, ternyata tak jauh dari sana, pihak para anggota sekte pemberontak mulai menyadari akan adanya keributan pada sebuah area gunung di dekat sana. Kembali ke tempat Kimu, tampak dia itu mulai menyadari bahwa para anggota sekte pemberontak kembali mengejar dirinya. Oleh karena itu, dia pun bergegas kabur dari sana. Singkat waktu, para anggota sekte pemberontak akhirnya sampai di tempat sang wanita akar berada. Wanita itu terlihat sedang berakting meluapkan perasaan marah kepada Kimu karena dia telah melarikan diri. Kemudian para anggota sekte pemberontak pun mencoba mendekati wanita akar, tanpa mengetahui bahwasanya wanita itu merupakan wanita akar. Di sana mereka bertanya apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa dia sekarang terjebak di dunia ini akibat patriark sekte iblis surgawi. Hal demikian seketika membuat mereka mengira bahwa para anggota sekte iblis surgawi telah bertindak kejam. Akan tetapi, Ling Zionan justru menilai bahwa perkataan wanita itu merupakan perkataan manipulatif dan meminta teman-temannya agar tidak mudah percaya. Namun bagi para sekte pemberontak, jika anggota sekte iblis surgawi menyegel wanita itu, maka ia merupakan pihak yang baik. Oleh karena itu, para sekte pemberontak memutuskan untuk menghancurkan batu segel. Setelah batu-batu itu dihancurkan, hal ini seketika membuat wanita akar menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada mereka. Ia sekaligus memberitahu kebenaran kalau alasan dia senang dibebaskan karena dengan begitu ia bisa memakan manusia lagi, yang artinya mereka telah ditipu oleh wanita akar. Di momen ini, para sekte pemberontak langsung mendapatkan serangan wanita akar dan malah menuduh bahwasanya wanita ini merupakan jebakan yang telah disiapkan oleh Kimu dan sekte iblis surgawi. Padahal dia sendiri yang membebaskan wanita itu, tetapi masih menuduh sekte iblis surgawi. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana para anggota sekte pemberontak mencoba menghajar sang wanita akar. Namun serangan mereka tak berguna karena ia memiliki regenerasi yang sangat kuat. Sehingga akibatnya beberapa dari anggota mereka pun meninggoy akibat serangan dari wanita akar. Hingga akhirnya mereka pun berencana untuk memancing monster itu pergi ke lokasi penjaga panah crossbow. Setibanya di sana, penjaga panah crossbow mulai menyerang monster itu yang membuat wanita akar awalnya sempat melambat dan tertekan akibat serangan crossbow. Namun sayangnya, itu masihlah belum mampu menghentikan sang wanita akar. Ia pun tetap mengejar mereka. Di tengah itu, para anggota sekte pemberontak mulai menjadi sangat kacau. Pasalnya, muncul juga beberapa binatang-binatang buas yang ikut menyerang mereka. Alhasil, satu persatu dari mereka pun dihabisi oleh para binatang buas. Singkat cerita, di tempat Kimu, ia telah memasuki kawasan wilayah Dasu. Kaisar Dutian yang baru pertama kali kemari sontak dibuat kaget dengan Dasu. Ia bertanya-tanya apakah Dasu ada sosok kuat seperti dewa ataupun iblis yang berkuasa di wilayah ini. Lantas Kimu memberitahu bahwasanya dulu Dasu memang menjadi tempat untuk para dewa dan iblis. Tapi sekarang dewa telah meninggalkan Dasu dan hanya ada para iblis yang tersisa. Itu pun mereka hanya keluar pada malam hari. Kimu juga memberitahu bahwa di wilayah Dasu ada satu pepatah yang sangat terkenal, yaitu peringatan untuk tidak boleh keluar di malam hari. Namun Kaisar Dutian memberitahu bahwa ia tidak takut dengan hal itu. Tak lama kemudian, Kimu dibuat kaget karena di belakang mereka, wanita akar telah terbebas dan sedang mengejarnya. Hal itu membuat dia kaget dan bertanya-tanya siapa orang bodoh yang telah membebaskan makhluk itu.
Di momen serupa, tiba-tiba saja ada sebuah tangan raksasa yang menangkap wanita akar itu, lalu membuangnya menjauh dari wilayah Dasu. Hal ini pun membuat Kaisar Dutian menjadi sangat terkejut. Kimo menjelaskan bahwa di wilayah Dasu, siapapun itu tidak diperbolehkan sombong pada kekuatan mereka, karena hal itu bisa memancing kekuatan kuno dari wilayah Dasu. Bahkan kakek kepala desa pun tidak berani memprovokasi dan harus berhati-hati. Kimo memberitahu bahwa cara paling aman menjunjung wilayah Dasu adalah dengan menunjukkan rasa hormat. Hal demikian seketika membuat keberanian Kaisar Dutian menjadi ciut di wilayah ini. Kimo menenangkan Kaisar Dutian karena selama mereka hormat pada wilayah Dasu, maka wilayah ini sebenarnya lebih aman daripada Kekaisaran Yangkang. Singkat cerita, Kimo akhirnya telah memasuki kawasan kota naga di wilayah Dasu. Di sana dia disambut oleh para warga dengan menyebutnya sebagai Tuan Muda dan bertanya kepada Kimo bagaimana perjalanannya di Kekaisaran Yangkang. Kimo pun menceritakan kalau baginya Kekaisaran Yangkang jauh lebih kacau daripada kota naga, karena di sana peperangan terus terjadi dan sangat sulit menemukan kedamaian. Dunia Dasu inilah yang pantas disebut rumah karena memberikan kenyamanan. Setelah itu, Kimo bertemu dengan pihak pemerintah kota naga. Di sana, Kimo bertanya kepada mereka mengenai keberadaan penguasa kota, yaitu Nenek Xiao. Mereka pun memberitahu kalau beberapa hari yang lalu, Nenek Xiao berada di kota naga. Tapi setelah itu, ia pergi keluar entah kemana. Setelah kunjungan singkat di kota naga, Kimo mengajak naga Qilin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hingga akhirnya, Kimo bertemu dengan teman kecilnya, yaitu Xian Xing'er. Di sana, ia menyambut Kimo dengan gembira. Ia bertanya kepada Kimo kenapa dia kembali ke wilayah Dasu. Kimo menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang ke desa demi menyambut tahun baru di sana. Sebelum Kimo melanjutkan perjalanan, Xian Xing'er memberitahu bahwa di tahun baru nanti ia akan berkunjung ke desa demi merayakan tahun baru bersamanya. Setelah itu, Kimo akhirnya tiba di desa Lansia. Akan tetapi di sana, Kimo melihat desa yang sangat sepi, seolah-olah tidak ada orang sama sekali. Kimo pun mencoba mencari keberadaan kakek dan neneknya, sambil berteriak bahwa ia telah kembali pulang. Oleh karena tidak dapat menemukan kakek neneknya, Kimo merasa sedih karena dia sudah susah payah untuk pulang kampung, tetapi tidak disambut oleh siapapun. Walaupun begitu, Kimo masih berpikir positif. Ia yakin kalau mereka sedang mencoba memberikan kejutan kepadanya. Lalu Kimo mencoba memeriksa setiap rumah, namun tidak satupun dari mereka yang ada. Hal demikian membuat Kimo menyadari bahwa semua orang di desa Lansia telah pergi entah kemana. Tak berselang lama ketika Kimo masuk ke dalam kamarnya, di sana ia melihat ada sebuah surat yang ditinggalkan. Di dalam surat itu menjadi jawaban kenapa kakek dan neneknya tidak ada di sana. Usut punya usut, ternyata satu persatu dari mereka pergi ke alam bawah secara berpisah-pisah. Ternyata satu persatu dari mereka pergi ke alam bawah untuk mencari kakek kepala desa dan kakek apoteker yang sedang mencari desa tanpa kekhawatiran di alam bawah, bersama patriark atau leluhur sekte iblis surgawi dan penetua penegak hukum. Oleh karena itulah para kakek lainnya merasa khawatir dan memutuskan untuk menyusul mereka. Di surat itu juga Nenek Xiao meminta kepada Kimo untuk tidak pergi kemana-mana, karena mereka akan kembali pulang tepat waktu saat tahun baru tiba. 有人回来就帮药师喂。我婆和爷爷们还有祖师，我婆和爷爷们还有祖师，原来是去那儿了。 Tak lama kemudian ternyata masih ada kakek Kimo yang tetap tinggal di desa Lansia, yaitu kakek Tuli. Ia datang ke tempat Kimo dalam keadaan kelaparan dan langsung bertanya apakah Kimo memiliki makanan. Melihat hal demikian, Kimo segera mempersiapkan makanan. Singkat cerita, setelah nasi goreng tersebut matang, kakek Tuli dibuat sangat kaget karena rasanya yang sangat lezat. Ia bahkan membandingkan masakan Kimo mirip dengan masakan restoran ternama di Kekaisaran Yangkang. Kimo bertanya kepada kakek Tuli kemana ia pergi selama ini. Kakek Tuli ternyata tengah mencari keberadaan kakek bisu dan kakek pincang. Namun di tengah perjalanan ia kehabisan bekal, sehingga harus membuat lukisan di pinggir jalan dan menjualnya. Namun sayangnya tidak ada satupun yang membeli. Bahkan ketika bertemu Nenek Xiao, ia sempat memberikan uang sebagai bentuk kasihan, tetapi kemudian memberikan tatapan sinis kepadanya. Hal demikian membuat kakek Tuli merasa malu. Kimo yang mendengar cerita itu memberitahu bahwa situasi negara Yangkang memang tidak stabil, sehingga tidak ada orang yang berani membeli karya lukisan. Kimo memberikan saran agar kakek Tuli menjual lukisannya kepada guru besar Kekaisaran Yangkang. Akan tetapi kakek Tuli menolak karena ia pernah membuat marah guru besar tersebut pada pertarungan sebelumnya dengan menewaskan ribuan pasukannya. Alhasil Kimo pun meminta kakek Tuli untuk menjual lukisan itu kepadanya.
Akan tetapi, semua lukisan itu ternyata telah ia bakar semua. Setelahnya, kakek tuli bertanya kepada Kimu kemanakah pergi para anggota desa lainnya. Kimu memperlihatkan surat yang ditinggalkan oleh para kakek dan nenek Xiao. Alhasil, kakek tuli merasa tertarik untuk ikut mencari anggota desa, sehingga ia pun menyatakan besok akan pergi mencari mereka. Di sana juga kakek tuli dibuat tertarik kepada boneka Kaisar Dutian milik Kimu. Akan tetapi setelah itu, ia menghina boneka itu dengan menyebutnya dengan bentuk aneh. Hal demikian membuat Kaisar Dutian sangat marah dan membela diri bahwa kakek tuli seharusnya menghormati dirinya. Kimu memberitahu bahwa percuma saja berbicara kepadanya karena kakek tuli tak dapat mendengar hal itu. Kaisar Dutian bingung karena sebelumnya Kimu bisa berbicara dengan orang itu. Kimu memberitahu bahwa kakek tuli kadang bisa mendengar, kadang tidak. Sebelumnya, Kimu telah memperingati Kaisar Dutian untuk tidak berkeliaran pada malam hari. Namun Kaisar Dutian bukannya takut, sebaliknya ia justru tertarik mengambil kesempatan untuk bisa kabur. Sehingga ia dapat memanggil wujud aslinya dari alam bawah. Pada harinya, Kaisar Dutian secara diam-diam mencoba pergi dan memasuki dunia gelap karena dia itu berasal dari alam bawah. Ia berniat menggunakan bahasa iblis agar bisa keluar dengan aman. Akan tetapi di tengah pengucapan mantra itu, tiba-tiba kakek tuli muncul dan menghentikan tubuh mekanik Kaisar Dutian. Ia memperingatkan agar tidak menggunakan bahasa iblis lagi atau ia akan bertindak kasar. Kaisar Dutian sempat kaget karena kakek tuli bisa mendengar bisikannya. Padahal sebelumnya dia itu tuli, tapi ternyata pendengarannya sangatlah tajam. Keesokan harinya, kakek tuli berpamitan kepada Kimu karena akan pergi mencari anggota desa lainnya. Di sana ia pun mengeluarkan seekor naga dari lukisan megahnya dan segera pergi meninggalkan Kimu. Setelah kakek tuli pergi, Kimu tampak sedang merindukan teman-temannya, yaitu si kera iblis, dan berniat mencari tahu keberadaannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan tubuh mekanik Kaisar Dutian yang telah dibekukan oleh kakek tuli. Kimu hanya santai saja dan melewatinya. Hal demikian membuat Kaisar Dutian menyadari bahwa Kimu telah tahu ia mencoba kabur, tetapi mengabaikannya karena tahu kakek tuli akan menghentikannya. Singkat cerita, setelah mencoba mencari kera iblis, Kimu sama sekali tak menemukannya. Ia mulai bertanya-tanya kemanakah kera itu pergi. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Kimu dihentikan oleh anggota sekte pemberontak dari sekolah suara Guntur Agung. Para ini mengaku marah kepadanya karena menganggap Kimu menggunakan rencana jahat dan memanfaatkan makhluk jahat yang menyamar menjadi wanita. Kimu memberitahu kalau itu adalah kesalahan mereka sendiri karena telah membebaskan makhluk jahat yang disegel oleh anggota sekte iblis surgawi. Namun pria ini tidaklah percaya dan tetap menganggap makhluk itu sebagai jebakan sekte iblis surgawi. Sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Kimu langsung gunakan wujud barunya dan transformasi elemen tanah dan senjata pusaka untuk menyerangnya, hingga membuat pertarungan menjadi begitu sengit. Tapi Kimu tidak hanya menggunakan satu perubahan, ia berganti ke elemen air, kemudian api, kemudian tanah. Dan akhirnya mengakhiri pertarungan itu dengan perubahan bentuk binatangnya dan memenggal kepala pria tersebut. Setelah pertarungan itu, Kimu mengalami kelelahan karena perbedaan ranah di antara mereka membuat pertarungan tadi merepotkan. Oleh karena itu, ia segera kembali ke desa lansia untuk menyembuhkan diri. Setelah kondisinya membaik, ia tiba-tiba mendeteksi keberadaan bahaya lainnya melalui penglihatan dewa. Kimu dapat melihat bahwa bayi itu berasal dari seekor serangga pengintai milik anggota sekte pemberontak. Hal itu pun membuat Kimu tampak merasa khawatir karena kali ini lawannya adalah seorang wanita dengan kekuatan yang lebih kuat. Di momen itu, Kimu mulai melakukan pengamatan hingga akhirnya dia memutuskan menghadapi wanita serangga dan memanfaatkan teknik racun. Ia kemudian langsung mengambil tanaman beracun milik kakek apoteker dan singkat cerita racun itu telah dia siapkan. Di pinggir sungai, Kimu dapat melihat dengan jelas banyaknya binatang-binatang buas yang dengan mudah dihabisi oleh serangga milik wanita itu. Kimu menemui wanita serangga lalu mencoba bertanya nama wanita itu dengan sopan sambil menyebutnya sebagai senior. Wanita serangga tampak kaget karena Kimu sebagai ketua sekte iblis surgawi bisa bersikap ramah kepadanya. Lantas Kimu memberitahu dia sekarang berada di wilayah Dasu sehingga tak lagi memegang jabatan ketua sekte iblis surgawi. Ia juga menyarankan wanita itu untuk pulang karena tahun baru semakin dekat. Mendengar hal itu, wanita ini seketika bersedih karena baru menyadari tahun baru akan segera tiba. Akan tetapi secara bersamaan ia menjadi sangat murka.
Pasalnya, tempat asalnya kini telah dihancurkan oleh penyerangan Kekaisaran Yangkang sebelumnya, yang dipimpin oleh Jiang Baigu dan mendapatkan bantuan dari Qimo bersama Sekte Iblis Surgawi. Di momen itu juga, gurunya dihabisi dalam penyerangan yang dipimpin oleh Adipati Wei. Kedua orang tuanya dianggap pengkhianat dan dihukum mati dengan cara dipenggal. Hal demikian membuat wanita itu tak lagi memiliki rumah untuk pulang dan tidak memiliki alasan untuk membiarkannya selamat. Qimo menyadarkan dia karena itu adalah pilihan yang sudah dirinya ambil. Sejak awal dia itu berada di pihak sekte pemberontak. Jika kalah pertarungan, maka seharusnya dia juga siap untuk menerima akibatnya. Jawaban itu membuat wanita ini kehabisan kesabaran dan mulai melakukan serangan kepadanya. Bukannya merasa panik, Qimo justru dan santuy merespon serangan itu dengan melepaskan serangan racun yang telah dia siapkan. Dari racun itu muncullah seekor kalajengking kecil yang tiba-tiba berubah menjadi sangat besar. Kalajengking itu langsung menyerang dan menewaskan wanita ini dan menusuk ekornya ke tubuh wanita itu. Setelah menghabisinya, Qimo seketika teringat dengan pengkhianatan yang paling dikenalnya. Ia merasa penasaran kenapa dia terpisah dari rombongannya. Qimo berpikir dan beberapa alasan ada kemungkinan Long Jianan tersesat di Dasu atau memiliki rencana lain. Pada keesokan harinya, kita diperlihatkan Qimo yang begitu khawatir dan nasib para kakek dan neneknya. Padahal hanya 3 hari saja akhir tahun akan dimulai. Qimo pun berpikir apakah ia ikut bergerak demi mencari para anggota sekte. Namun agak Qilin khawatir dengan ide itu karena para kakek dan nenek Qimo saja tidak bisa melewati alam bawah. Setelah itu, Qimo menyuruh Hulinger untuk memberikan laporan kepada Sekte Iblis Surgawi. Sedangkan ia dan Naga Qilin akan mencoba bergerak mencari keberadaan para anggota desa dengan memasuki alam bawah, yaitu menelusuri Sungai Yongjiang. Tapi di tengah semua itu, Qimo menyadari ada tamu yang datang dari para anggota Sekte Pemberontak. Qimo tidak ingin tinggal diam dan berniat memberikan sambutan kepada mereka, yaitu dengan menghabisi mereka semua. Ketika itu, Qimo sedang bersembunyi dan menggunakan harta cermin tembus pandangnya untuk mendeteksi para anggota pemberontak yang memasuki desa. Dan begitulah Qimo bisa menghabisi mereka dengan cara instan. Bahkan ketika para penyusup mencoba kabur, Qimo tidak membiarkannya dan menghabisi mereka semua, sehingga tidak ada yang selamat. Pembantaian yang dilakukan Qimo tidaklah singkat. Ia melakukannya sepanjang hari dan malam. Selepas semuanya berakhir, Qimo memulai misinya menyusuri Sungai Yongjiang. Tapi sebelum pergi, Qimo tidak lupa membebaskan Kaisar Dutian dari segel penghentiannya, dan juga meminta Kaisar Dutian untuk membantunya menelusuri alam bawah. Tapi Kaisar Dutian menolak karena Qimo sering memberikan perlakuan buruk kepadanya. Lantas Qimo memberikan tawaran, jika Kaisar Dutian membantu sampai menemukan para anggota desanya, maka dia akan membebaskannya. Kaisar Dutian yang mendengar hal itu tertarik dan langsung menerima tawaran Qimo. Setelahnya, Qimo dan Hulinger pun melakukan perpisahan. Hulinger pergi mengantarkan surat kepada Sekte Iblis Surgawi, sedangkan Qimo memulai perjalanan menelusuri alam bawah dan mengikuti jejak Sungai Yongjiang. Setelah mereka meninggalkan desa lansia, tiba-tiba desa itu didatangi oleh Long Jianan. Di sana ia mencoba mencari keberadaan Qimo, tetapi bukannya menemukan Qimo, ia malah dibuat kaget karena pasukannya telah dihabisi oleh Qimo. Setelah itu, Long Jianan pun melihat desa lansia dan perasaan yang sangat murka karena memiliki banyak harta berharga. Oleh karena itu, ia langsung melepaskan pasukan ularnya untuk mengambil harta itu. Akan tetapi, di momen serupa, secara mengejutkan binatang laba-laba milik paman apoteker yang menjaga desa langsung muncul, menggigit ular Long Jianan. Laba-laba itu membesar dan memakan ular. Hal ini seketika membuat Long Jianan sangat ketakutan dan memutuskan untuk segera kabur. Sementara itu, di tengah perjalanan, Qimo menelusuri Sungai Yongjiang, terlihat waktu yang sudah menunjukkan malam hari, yang menandakan alam bawah akan segera muncul. Sehingga ia pun segera mencari tempat berteduh dari dunia gelap dan menemukan reruntuhan yang memiliki pertahanan dari alam bawah. Tibanya di sana, terlihat ada beberapa anggota kultivator sekte pemberontak yang sedang mengejarnya, dan salah satu dari mereka adalah Long Jianan. Qimo yang menyadari keberadaan mereka sama sekali tidak menghiraukan mereka dan tidak ingin membuat keributan. Di waktu yang sama, para sekte pemberontak mulai mendiskusikannya bersama Long Jianan. Mereka sempat berpikir apakah perlu menghabisi Qimo sekarang. Akan tetapi mereka tak dapat melakukannya, sebab ada aturan di wilayah Dasu. Jika berada di tempat pelindungan runtuhan kuno wilayah ini, terutama di malam hari, mereka dilarang melakukan pertarungan. Jadinya mereka memutuskan untuk menunggu malam usai, barulah dapat menyerang Qimo. Tak lama kemudian mereka semua dikejutkan oleh guncangan besar di dekat wilayah mereka.
Bahkan Kaisar Dutian sangat kaget karena merasakan aura kekuatan dari dewa sejati. Dan sepertinya terjadi keributan besar di wilayah luar. Kimo memberitahu bahwasanya keributan itu berasal dari kerangka mayat-mayat di luar wilayah Dasu. Ia menjelaskan bahwa setiap malamnya para kerangka itu seperti mendapatkan kehidupan baru. Tapi kehidupan baru itu hanya sementara. Setelah malam berakhir mereka akan kembali menjadi kerangka. Secara mengejutkan mereka kedatangan para pasukan kerangka raksasa yang memasuki wilayah reruntuhan kuno. Pasukan kerangka itu menghadapi patung raksasa yang menjadi pusat pelindung runtuhan itu. Tak disangka pasukan ini bisa berbicara kepada patung emas. Mereka memberikan laporan kepada patung emas dengan menyebutnya Raja Langit Penjaga Laut. Mereka melaporkan mengenai wilayah Raja Naga Laut Timur yang telah melakukan kekacauan, menyebabkan bencana alam. Pasukan kerangka itu mengaku dikirim oleh sang kaisar dari desa tanpa kekhawatiran untuk memberikan bantuan kepadanya, untuk bisa menghentikan wilayah Raja Naga Laut Timur. Setelah itu, patung raksasa ini secara tiba-tiba bereaksi, membuat area di sekitarnya bergetar hebat hingga akhirnya berubah menjadi kaisar hidup, yaitu Raja Langit Penjaga Laut. Ia mengaku merasa kesal kepada Raja Naga Laut Timur karena mereka telah membuat kekacauan selama 20.000 tahun. Raja Langit Penjaga Laut kemudian bersiap bertarung dan mengambil senjata tongkatnya. Selain itu, ia juga sempat bertanya di manakah keberadaannya, dan yang paling tak disangka ternyata naga kilin milik Kimo adalah tunggangan milik Raja Langit Penjaga Laut. Pada saat itu, Raja Langit Penjaga Laut memanggil naga kilin dan meminta ia membantu menyelesaikan misi mengalahkan Raja Naga Laut Timur. Naga kilin yang dipilih tiba-tiba kesadarannya terpengaruh sehingga ia langsung mematuhi Raja Langit Penjaga Laut. Ukuran naga kilin kemudian perlahan membesar dan menjadi tunggangannya. Tanpa banyak membuang waktu, Raja Langit Penjaga Laut bergegas memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan ke wilayah Raja Naga Laut Timur. Mereka pergi melakukan pertarungan dan terlihat siluet pertarungan dahsyat di dalam alam wilayah gelap. Sampai akhirnya pertarungan itu berakhir dengan Raja Langit Penjaga Laut memenggal kepala seekor naga dari wilayah Raja Naga Laut Timur. Selesai pertarungan, Raja Langit Penjaga Laut kembali ke reruntuhan dan memberitahu bahwa ia akan pergi ke wilayah desa tanpa kekhawatiran untuk melaporkan hal itu. Artinya desa tanpa kekhawatiran adalah desanya Kimo. Di sana ternyata Raja Langit Penjaga Laut memiliki hubungan dengan desa tanpa kekhawatiran. Ia menyuruh para pasukan kerangkanya mengurusi para pengkhianat lainnya. Pasukan kerangka menerima perintah itu dan langsung melakukan pergerakan. Setelah semuanya berakhir, Kimo bertanya kepada naga kilin apa yang terjadi setelah berada di pengaruh Raja Langit Penjaga Laut. Naga kilin tidak begitu ingat. Ia merasa kalau kejadian itu seperti mimpi. Namun yang paling dia ingat adalah bermimpi menjadi binatang tunggangan seorang Raja Dewa atau Raja Langit Penjaga Laut. Mereka menghadapi pasukan naga dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam pertarungan itu, naga kilin dan Raja Langit Penjaga Laut menjadi pusat penyerangan utama. Dan kekuatan hebat Raja Langit itu mampu menghentikan semua pasukan naga. Pertarungan berakhir dengan Raja Langit Penjaga Laut memenggal kepala Raja Naga Laut Timur. Setelah mendengar cerita itu, Kimo mulai berpikir apakah pertarungan antara Raja Langit Penjaga Laut melawan Raja Naga Laut Timur merupakan pertarungan nyata, atau hanya pertarungan ingatan masa lalu yang disimulasikan oleh alam bawah. Namun yang membuatnya menjadi begitu yakin kalau semuanya adalah kenyataan itu ketika dia melihat ada tetesan darah segar dari tongkat Raja Langit Penjaga Laut. Lantas Kimo mengambil tetesan darah itu untuk diteliti. Setelah itu Kimo juga merasa penasaran. Kini sinar matahari kembali muncul menyinari wilayah Dasu, yang artinya perjalanan Kimo kembali berlanjut. Namun secara bersamaan para anggota sekte pemberontak ikut bergerak, dan sudah pasti mereka memiliki rencana untuk menghabisi Kimo. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.